Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi bersama saya Ipa Tatmala. Dan apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya gitu ya. Baik teman-teman semua, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas kita yang insya Allah dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, jadi di sini saya ingin membahas terkait ataupun lebih kepada sharing ya terkait public speaking. Nah, sebelumnya apa sih itu public speaking? Jadi secara umum kita pahami bahwa public speaking ini adalah berbicara di hadapan orang banyak. Nah, jadi pertanyaan yang timbul adalah bahwa mengapa public speaking ini penting untuk kita pelajari. Nah, seperti kata pepatah mengatakan bahwa speech is power atau berbicara adalah kekuatan. Nah, jadi dalam hal ini bahwa public speaking ini tak bisa kita pungkiri, kita akan berhadapan dengan banyak orang. Baik itu misalnya di kampus, di organisasi, di tempat kerja, dan lain sebagainya di keseharian kita. Nah, artinya dalam public speaking ini kita akan berhadapan dengan orang banyak, artinya satu lawan banyak orang. Seperti misalnya 1 lawan 5 atau 10 atau bahkan 100 atau bahkan juga 1000 audiens atau banyak orang. Nah, tentunya itu bukan sesuatu hal yang mudah. Perlu persiapan yang matang sebelumnya. Karena dalam hal ini kita sebagai pembicara ataupun sebagai orang yang ingin memberikan informasi pesan kepada halayak banyak akan menjadi pusat perhatian. Baik itu dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita akan menjadi pusat perhatian dari mereka. Nah, sehingga tentunya banyak hal yang perlu dipersiapkan karena kebanyakan biasanya orang akan gugup, akan takut ataupun akan demam panggung biasanya ketika kita akan berhadapan dengan banyak orang. Nah, sehingga perlu adanya teknik-teknik dasar dalam public speaking itu sendiri, sehingga ketika kita sudah memahami teknik dasar public speaking, tentunya kita akan lebih mudah untuk melakukan ataupun untuk berbicara di hadapan orang banyak secara baik gitu. Nah, setidaknya ada 4 hal. Pertama ada percaya diri. Nah, jadi percaya diri ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam public speaking. Jadi ketika adanya rasa percaya diri ini tentunya akan mempermudah kita untuk melakukan public speaking dengan baik dan lancar itu. Jadi menurut saya bahwa public speaking ini adalah keyakinan kita untuk melakukan sesuatu yang dalam hal ini adalah public speaking. Nah, jadi percaya diri ini bisa kita lakukan ataupun bisa kita tumbuhkan dengan pertama adalah dengan latihan secara terus-menerus dan juga menumbuhkan ataupun menyampaikan pikiran-pikiran positif kepada pikiran kita, yang dimana dengan adanya nilai-nilai positif dalam pikiran kita itu diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya diri kita ketika kita akan berhadapan langsung dengan audiens kita. Itu yang pertama. Yang kedua ada teknik vokal. Teknik vokal ini terdiri dari 4 macam juga. Pertama ada volume. Jadi pastikan audiens kita ini mendengar apa yang kita bicarakan, mendengar dengan baik dan jelas apa yang kita bicarakan, bahwa volume yang kita gunakan itu pelan atau keras. Jadi jangan terlalu keras ataupun jangan terlalu pelan, jadi sedang-sedang saja. Yang kedua ada kecepatan. Jadi kecepatan yang kita gunakan saat berbicara ini sangat penting juga, karena ketika terlalu cepat juga nggak baik, ketika terlalu lambat juga nggak baik. Jadi apalagi kita sebagai pemula dalam berbicara, tentunya yang kita gunakan ya
yang sedang-sedang saja gitu. Nah, sehingga diharapkan informasi atau pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita dapat tersampaikan dengan jelas gitu. Selanjutnya ada artikulasi atau kejelasan. Jadi ketika kita berbicara A, maka harus jelas A, I, U, E, O-nya gitu. Harus jelas bagaimana kita berbicara. Nah, selanjutnya ada intonasi atau nada bicara kita. Hal itu juga harus diperhatikan. Selanjutnya teknik dasar yang ketiga ada ekspresi dan gestur. Nah, jadi ekspresi dan gestur ini juga harus kita perhatikan, baik itu dari misalnya kontak mata, wajah kita, gaya kita berbicara misalkan dengan menggunakan tangan ataupun lain sebagainya, itu juga harus diperhatikan. Selanjutnya ada komunikatif. Nah, komunikatif ini adalah kemampuan kita untuk menyampaikan pesan kepada audiens ini agar audiens ini paham akan apa yang kita bicarakan. Nah, itu kemampuan di komunikatif ya. Nah, jadi teman-teman, bahwa public speaking ini adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Untuk itu, marilah terus berlatih dan berlatih untuk kemudian kita bisa menjadi pembicara yang baik, yang bisa menyampaikan maksud kepada audiens kita itu dengan sangat baik gitu. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan memberikan ilmu baru untuk kita semua. Untuk itu, sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali. Saya Eva Tatmala, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.